yang kemarin saya juga sempat dengar, saya tidak pernah dan tidak ada urgensinya kalau saya harus bersumpah membawa nama Allah untuk melakukan hal sesuatu yang saya pikir, loh, kalau saya itu bersumpah, saya pasti bersumpah untuk orang tua saya atau ke istri saya. Dan di sini kan saya tidak melakukan hal kejahatan apapun, apa yang harus saya sumpah gitu loh. Dan apa yang harus saya sumpah dengan membawa nama Allah, tidak ada seperti itu gitu. Kalaupun memang saya mau buat acara 100 acara pun setelah saya menikah, itu ya urusan saya gitu loh. Tidak ada korelasinya, tidak ada urgensinya, buat apa saya bersumpah gitu. Gitu sih gitu ya. Tapi Saya untuk biaya operasional sendiri kan disebutnya biaya operasional katanya. Ya gini, Sejauh ini. kalau untuk biaya operasional apapun itu, saya sudah minta RAB dari awal. Dari awal saya bilang, ada nggak RAB-nya, penawarannya seperti apa, berapa banyak, untuk apa saja, itu kan pasti akan dibicarakan di awal gitu. Makanya saya dengan ada kejadian ini, apapun kedepannya, wah saya sangat trauma dan saya sangat mendingan pahit di depan dibanding di depannya manis sekali, di belakangnya seperti ini. Jadi ditandatangani sama Mas Ferry saat itu. ya gini, kalau masalah kontrak, saya itu last minute disuruh tanda tangan semua, tapi sampai sekarang bahkan di sini masih ada WA-nya. Saya minta kontrak saya itu nggak pernah dikembalikan, ya kan, sama pihak mereka tidak pernah dikembalikan ke saya kontrak itu. Dan juga segala sesuatunya itu pada saat waktu sudah ada sebenarnya ya kalau boleh saya bilang sudah ada intern problem, kita selalu menawarkan, yuk kita ketemu, ya kan, untuk membicarakan masalah ini. Tapi kan yang kita dapat akhirnya kan berita yang di luar gitu loh, ya sudah beredar sampai sedemikian rupa. Ya buat kita nggak apa-apa kalau memang tidak mau bertemu dengan kita atau gimana gitu loh. Cuma saya sangat menyesalkan aja kenapa mesti kemana-mana, padahal harusnya ya sudah intern saja kita diselesaikan. Dan saya juga merasa kalau memang saya berbicara pada saat itu bahwa saya keberatan, wajar kalau menurut saya gitu. Karena nggak mungkin dong kalau misalnya tiba-tiba nanti ya RAB nanti gampang tiba-tiba saya ditagih 1 miliar gimana, 2 miliar gimana gitu. Tapi sejauh ini sudah clear semua atau masih ada biaya operasional yang harus dibayarkan atau seperti apa Mas? Saya terakhir itu dapat WA itu dari pihak sana, pihak Medina. Jadi WA-nya itu adalah kurang lebih ini ada biaya operasional, terus assalamualaikum Pak Ferry dan Bu Vena, bersama ini kami sampaikan rincian biaya operasional rangkaian persiapan pre-wed dan lamaran yang disepakati oleh Madinah. Rekap all sheet 1, rincian detail ada di sheet 2 dan 3. Demikian kami sampaikan, terima kasih. Saya jawab, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Budget dan rekap yang sudah dibuat itu atas persetujuan dari siapa? Saya bilang gitu. Saya bilang, atas persetujuan dari siapa? Karena saya tidak merasa menyetujui gitu loh. Artinya tanda tangan di situ belum dibaca. Tanda tangan itu apa? Bukan, jadi gini, last minute itu yang tanda tangan bukan hanya saya. Pada saat itu waktu itu diwakilkan oleh ada namanya Tante Lili sama ada ipar saya juga, ada Ical. Mereka parah, saya bilang, saya karena banyak yang saya urusin, karena hektik banget pada saat itu, jadi ya saya bilang memang last minute banget, jadi saya nggak mau pusing, saya tanda tangan aja. Cuma saya bilang boleh nggak kopinya saya pegang, tapi sampai saat ini saya tidak memegang kopi apapun. Dan masalah vendor juga, saya merasa tidak pernah mengecewakan mereka kok, karena di sini ada dari Redberry juga, Redberry juga, ya. Dia ingin sangat mensupport kita, Redberry ini. Cuma karena tiba-tiba katanya kontraknya mereka sama Madinah, ya dari sini aja. nih kontraknya mereka sama Madinah, jadi mereka terpaksa mundur. Ya saya bilang nggak apa-apa, itu sah-sah aja gitu. Jadi dia bilang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi Mas Ferry, sehubungan dengan pembicaraan kita ketika hari Jumat lalu pada saat aku sedang update info terkait pembelian bahan produksi baju. Pada saat itu Mas Ferry memberikan info acara di Jakarta pembatalan dikarenakan masalah biaya. Pada saat itu aku tidak menerima info apapun baik dari Mas Ferry maupun pihak Madinah. Jadi punten, aku sempat mengiyakan
ketika Redberry akan tetap membantu jika hal itu terjadi, masalah acara itu tetap berjalan. Dengan sangat berat hati dan segala hormat, tadi malam aku baru diinfo dari pihak Madinah, Teh Dian dan Mbak Elma. Setelah kami mendapatkan informasi langsung dari Madinah, Teh Dian dan Mbak Elma kepada kami bahwa wedding organizer itu mengundurkan diri dengan sangat berat hati dikarenakan kami mempunyai kontrak kerja dan keterikatan dengan Madinah. Akhirnya kami memutuskan untuk tidak lanjut. Jadi saya tidak pernah membatalkan apapun dengan pihak vendor manapun, termasuk wedding ring, seperti wedding ring juga saya WhatsApp juga. Saya mau tanya bagaimana kelanjutan kerjasamanya. Tidak ada jawaban, tapi mereka berbicara di media. Buat saya juga nggak apa-apa, gitu loh. Karena apapun itu kebenarannya kan saya yang tahu, gitu loh. Jadi seperti dibilangnya dari pihak wedding ring menunggu selama 7 jam dari pagi sampai sore. Pada saat itu saya diinfo harus ke Redberry fitting baju sekeluarga. Kita nggak tahu kalau ada acara yang di wedding ring jam berapanya. Tapi pada saat kita lagi fitting, mereka suruh kita buru-buru ke tempat itu, katanya sudah menunggu ya. Kita sih kan yang ngatur semua mereka, bukan kita, gitu loh. Jadi seperti itulah hal-hal yang harus diluruskan. Bahkan ada beberapa vendor yang diajak oleh mereka untuk konferensi pers, mereka menarik diri, tidak mau. Karena vendor tersebut merasa lebih mengenal kita, saya dan Vena lebih lama, jauh sebelum mengenal Madinah. Jadi tetap lanjut. Jadi mereka tetap lanjut. Yohanes Bridal dan juga Amin Brutus, ada juga Hijrah Dekorasi, terus digital invitation, menghubungi semua, mereka mau lanjut. Jadi tidak ada saya memutuskan kerjasama kepada vendor-vendor, dan saya tidak tahu detail kontraknya itu kepada vendor seperti apa sama sekali tidak tahu. Nah, kemarin ada kabar juga konsep pernikahan di Bali masih tetap dipakai nih Pak. Nah, itu juga harus saya luruskan bahwa konsep pernikahan di Bali murni konsep saya dan Mena. Namanya gitu. Kampung Bali Village. Kita jadi desa Bali. Jadi kita bentuk itu seperti Bali Village, Village dengan obor-obor, janur seperti itu. Jadi payung-payung Bali. Tidak ada kita mengambil konsep siapapun, terutama konsep love story adalah konsep saya dan karena lagu love story. Iya. Love story-nya memang gitu. Lagu. Jadi love story itu bukan konsep ya. Love story itu adalah sebenarnya lagu pengiring kita mau keluar nih dari mana menuju altar, itu love story. Tapi bukan love story konsep. Love story konsep gimana kan nggak ada. Nggak ada. Gitu. Lagunya. Tapi memang masih dipinjamkan baju saat itu, Mbak Pena katanya bajunya sama nih sama yang kemarin. Oh itu, memang karena itu dari pihak Yohanes kan dan Amin Brutus, mereka nggak mau mengundurkan diri. Kecuali misalkan Yohanes mengundurkan diri, terus kita copycat bajunya Yohanes, pasti Yohanesnya marah. Okay. Kan kalau Yohanesnya maju ya dia kasih dong bajunya. Mau WO-nya siapapun, pasti bajunya sama karena memang desainernya kan Yohanes. Nah, pada saat itu memang saya memutuskan untuk mengerjakan sesuatunya dengan sendiri. Iya. Tapi karena Allah baik sama kita, Allah memberikan lagi satu kemudahan. Datanglah namanya Amra Organizer, ada Sarah, ada Ayu yang lagi berdiri di situ. Yeah. Maksudnya mereka itu datang menawarkan diri membantu kita. Sampai ke Bali semuanya itu tidak kita tanggung. Sampai itulah benar-benar semuanya. Buat makan mereka, totally benar-benar full endorse. Bahkan sampai kita ajak konferensi pers pun mereka nggak mau. Kayak sekarang nih yang namanya Sarah ya, yang dari Amra Organizer yang ngatur semua endorsement. Justru dari awal dia ikut juga ya, bergabung karena saya yang memasukkan kepada WA grup kita yang lalu gitu. Sampai sekarang Sarah tidak mau untuk tampil di media manapun karena memang pure untuk karena sayang sama saya udah bertahun-tahun gitu. Begitupun Ayu dari Nose ya, EWP, dari teman-teman vendor yang ada di Bali, siapapun itu banyak banget. Itu memang last minute mereka yang menghubungi kita dan rada sedikit maksa ya untuk membantu kita karena mereka tahu kita nggak akan mungkin sanggup. Ternyata tamunya 300 di Bali. Alhamdulillah buat aku endorse itu kan rezeki. Endorse itu rezeki, gitu, jadi tidak ada yang salah dengan endorsement karena Cristiano Ronaldo pun
bintang dunia itu penghasilan terbesar adalah dari endorsement. Iya. Gitu. Jadi endorsement adalah merupakan satu berkah dan rezeki yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala ke kita berdua. Artinya sempat pusing